Video ini menunjukkan cara kelola file di Samsung S26 Ultra pakai aplikasi My Files. Oke, untuk membuka fitur tersebut, sebenarnya itu adalah programnya buka laci aplikasi Anda, lalu masuk ke folder Samsung. Folder tersebut telah dibuat secara otomatis di perangkat saya, dan sekarang klik pada My Files. Dan di sini kita akan memiliki akses ke semua file yang telah diunduh di ponsel. Jadi misalnya kita bisa dengan cepat memeriksa penyimpanan internal perangkat kita, apa saja yang kita miliki, dan berapa banyak ruang yang tersisa. Selain itu, Anda bisa klik pada kelola penyimpanan di sini. Sebagai contoh, jika Anda memiliki beberapa berkas yang duplikat, Anda akan bisa memantau keberadaannya secara langsung di sini. Dan misalnya, untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas ruang, Anda bisa menghapus salah satu dari salinan tersebut agar ruang di penyimpanan internal perangkat Anda menjadi lebih lega. Anda akan memiliki, dalam kasus saya tidak memilikinya di penyimpanan internal, tapi saya akan menunjukkan contoh di Google Drive. Cukup pilih salah satu salinan file dan klik hapus untuk menghemat ruang. Fitur yang sangat berguna. Selain itu, di bagian bawah kita punya tempat sampah. Di sini kita bisa menghapus file untuk membebaskan ruang. Kita bisa melihat file berukuran besar di file saya. Di sini, saya sebenarnya hanya punya 2 file yang ukurannya sedikit lebih besar. Jadi ini sebenarnya seperti saran untuk saya tentang apa saja beberapa hal yang bisa saya hapus atau uninstall untuk mengosongkan lebih banyak ruang di perangkat saya. Selain itu, jadi kalau Anda membeli ke semua file, di sana ada kategori untuk gambar, file audio, nukshot video, file yang terpasang, dan dokumen. Jadi semua file Anda akan dikategorikan di sini. Selain itu, kita juga dapat mengurutkan semuanya berdasarkan nama, tanggal, tipe, atau bahkan ukurannya. Kita juga punya berbagai format yang tersedia seperti PDF dan lainnya. Anda akan bisa memilihnya sesuai kebutuhan. Tentu saja, sebenarnya Anda bisa memilih setiap file dan misalnya membuat sebuah folder baru dari file tersebut. Ya. Tapi mari kita lakukan ini di bagian gambar mungkin. Mari kita klik tombol pilih, lalu pilih 3 file itu yang kita tentukan tadi misalnya. Dan sekarang di bagian bawah kita punya bilah lain yang muncul dengan beberapa opsi. Jadi jika kita klik pindahkan, kita bisa misalnya memindahkan file-file tersebut ke Google Drive kita, sehingga kita akan bisa mengaksesnya di Google Drive kita. Jika Anda ingin menggunakan Google Drive, tentu saja Anda harus masuk ke akun Google Anda dan melakukan sinkronisasi. Dan berkat itu, di perangkat lain pun, Anda akan bisa mengakses file dari Samsung Anda. Tapi tentu saja pertama-tama Anda harus memindahkannya ke Google Drive. Misalnya, beberapa foto yang telah Anda ambil. Anda akan bisa memindahkan foto-foto tersebut ke Google Drive, dan kemudian Anda akan bisa mengaksesnya di perangkat lain manapun. Oke, jadi di bagian sini kita punya penyimpanan internal, dan kita punya kategori dengan kita punya banyak folder sederhana saja. Tapi sekarang, mari kita coba lakukan hal ini dengan foto-foto kita sendiri. Mari klik tombol pindahkan, dan misalkan di sini saya akan membuat sebuah folder baru. Saya akan menyebutnya sebagai folder foto-foto. Pertama-tama, mungkin saja, lalu klik buat. Dan sekarang kita bisa memindahkan foto-foto kita ke dalam folder tersebut. Sekarang semuanya sudah tersimpan aman di dalam folder itu. Kalau soal folder, seharusnya ada di suatu tempat di sini. Tampilan folder. Dan kita punya folder foto yang satu itu. Dan jika kamu ingin mengatur koleksi fotomu dengan lebih teratur, misalnya, kamu bisa membuat sebuah folder khusus untuk foto liburanmu. Caranya cukup dengan membuat sebuah folder baru yang masih kosong. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, berikanlah nama yang sesuai untuk folder tersebut, contohnya foto liburan. Lalu setelah itu kamu bisa membuka galeri dan mulai memilih serta memasukkannya secara manual satu persatu ke dalam folder itu. Ini sangat berguna sekali. Jadi kamu bisa membuat semuanya tertata dan terkelompok dengan rapi sehingga kamu tidak perlu lagi mencari-cari semuanya setiap saat di dalam penyimpanan internal atau di galeri secara manual. Jadi itu memang sangat berguna. Oke, saat kita klik di sini, saya akan tunjukkan beberapa hal lainnya. Mari kita kembali ke tampilan file. Dan dengan fungsi-fungsi lainnya itu,
Oke, kita bisa menyalin foto-foto itu dengan mudah dan juga menyalinnya ke Google Drive kita atau ke folder lain di penyimpanan internal. Tentu saja, seperti yang saya katakan, kamu bisa membuat folder baru. Sekarang kamu bisa langsung membagikan semua foto-foto itu. Kamu bisa menggunakan fitur canggih bernama Quick Share. Kamu juga bisa menyalin dan menempelkan gambar-gambar tersebut ke dalam pesan, dan kamu bisa mengirimkannya sekaligus ke satu orang. Jika kamu klik Gmail, maka gambar-gambar itu akan ditempelkan ke dalam pesanmu dengan sangat mudah. Dan setelah itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah memilih orang yang ingin kamu kirimi. Lalu ketika kita klik bagikan, kita bisa langsung berbagi ke Instagram. Kita bisa mengunggah foto-foto itu ke Google Photos, jadi semuanya juga akan berada di satu tempat. Kita bisa menyalinnya lewat Bluetooth, maksud saya, mengirimkannya ke seseorang. Kita bisa menyalinnya ke Gemini. Jika kamu klik Google Maps, kamu bisa menandai tempatnya dan juga menambahkan foto-fotonya ke sana. Kamu juga bisa menghubungkannya ke Windows. Dan jika kamu klik lainnya, kamu akan melihat daftar lengkap aplikasi yang kompatibel dengan fitur ini. Sebagai contoh, mari kita coba menambahkannya ke node baru foto-foto itu. Dan mari kita lihat, foto-fotonya sudah disalin. Oke, kamu juga bisa menghapusnya dengan cepat. Jika kamu klik lainnya, kamu bisa memindahkannya ke folder aman. Dan juga ketika menyangkut berbagai berkas, kita juga bisa melakukan kompresi. Maksud saya bukan sekadar mengompresnya saja, tetapi di mana fitur itu berada, saya perlu menemukannya. Saya rasa saya perlu melakukannya dari level ini. Saya tidak salah. Ada sesuatu yang memungkinkan kita untuk kompres file tersebut. Tapi menurut saya itu hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja. Oke, maaf, karena biasanya jika kamu ingin mengompres misalnya beberapa gambar, jika kamu klik pada gambar melalui halaman utama, lalu tahan dan klik lainnya, biasanya opsi ini tidak akan muncul. Tepat di sini, untuk mengatasinya, kita perlu kembali. Kita perlu melakukannya dari level penyimpanan internal. Jadi masuk dulu ke penyimpanan internal. Lalu cari foldernya, misalnya folder foto yang sudah kita buat. Dan dari level ini, kita bisa mengompresnya. Jadi, tekan dan tahan pada bagian foto atau file lainnya, pilih menu, bertuliskan lainnya, lalu klik kompres. Dan sekarang, kita bisa memilih format atau tipe file zip atau 7-zip, mari kita pilih zip saja. Tentu saja, kita bisa mengubah nama dari berkas yang dikompres tersebut, kita juga bisa membaginya berdasarkan ukuran atau melindunginya dengan kata sandi yang aman. Oke, langkah selanjutnya adalah klik kompres. Dan sekarang kita sudah berhasil mendapatkan file yang telah dikompres. Sekarang, jika saya ingin mengekstraknya kembali, saya hanya perlu mengetuk pada file tersebut, lalu klik tombol ekstrak. Selain itu, Anda juga memiliki pilihan untuk mengganti nama folder tersebut dan melindunginya dengan kata sandi. Dan sekarang, semuanya sudah berhasil diekstrak ke dalam folder. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe.